Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ermat MJ. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metodologi penelitian. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu membahas konsep dasar penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, teori, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis, desain penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel, pengolahan data dengan software statistik, dan penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan di kelas untuk mata kuliah metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada pagi hari ini kita bertemu di pertemuan ke-10 di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan mengabsensi mahasiswa dulu. Untuk yang pertama, akan saya panggilkan Muhammad Jaya, kemudian Naufal Rizky. Baik, kita mulai masuk ke topik perkuliahan. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan teknik analisis data. Ya, saya besarkan dulu previewnya. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kita bahas terkait dengan teknik analisis data. Nah, yang pertama adalah uji hubungan atau korelasi atau uji R. Nah, uji hubungan atau uji korelasi ini dipakai untuk pengujian hubungan, deh. Pengujian hubungan itu adalah untuk menguji keeratan hubungan variabel. Bisa antar variabel X dan Y atau kedua variabel X-nya. Nah, korelasi itu disimbolkan dengan nilai R, ya. Uji hubungan itu bisa kita melihat ada hubungan nggak antara misalnya utang dengan profit. Hubungannya gimana? Oh, dekat, Pak. Tahu dekat jauh gimana? Ada kriterianya. Ya. Jadi kita mau menentukan hubungan itu boleh dalam uji hubungan. Contoh lainnya antar kedua variabel. Kita mau uji ada hubungan nggak kira-kira reputasi KAP dengan penyelesaian laporan audit. Jadi ada judul nanti deskripsi mahasiswa, hubungan analisis hubungan reputasi KAP dengan waktu penyampaian laporan keuangan. Logikanya kan, Pak, kalau KAP itu bereputasi, dia nanti akan menyelesaikan laporan keuangan cepat, maka publishnya juga cepat. Nah, untuk menguji itu gimana? Siapa mau lihat ada hubungan nggak? Nah, itu dengan disebut uji hubungan. Kita lihat seperti ini, ya. Uji hubungan atau korelasi R itu tujuannya untuk menentukan keeratan hubungan antar dua variabel. Ya, keeratan antar hubungan dua variabel. Ini menurut Sugiono ada kriterianya dia. Kriteria untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Misal di sini, ya. Kita lihat di sini, misalnya dari 0 sampai dengan range tertentu dia sangat rendah, 0,2 sampai dengan 0,3 rendah, dan begitu seterusnya. Nah, ini kita peroleh nanti pada output pengolahan data. Jadi ada data X, data Y, atau kedua variabel X bebas juga boleh, atau kedua variabel yang lainnya. Artinya untuk keeratan kedua variabel. Jadi dalam metodologi penelitian kita operasionalkan variabel, kemudian kita olah dalam software, maka output software akan muncul seperti ini misalnya. Ya, ada hubungan nggak motivasi misalnya dengan prestasi? Wah, kalau motivasinya tinggi, Pak, kayaknya ini prestasinya juga tinggi nih, karena dia rajin mungkin. Erat nggak hubungannya?
Hubungannya bisa kita lihat di nilai R korelasi. Misalnya korelasi person, nilainya prestasi berapa korelasinya? 7,9 yang ini. 0,7. 0,7 itu kriterianya erat atau sangat erat. Gimana menentukannya? 0,7 berarti masuk di ring ini. 0,6 sampai dengan 0,7. Nah, di sini posisinya berarti dia kuat. Jadi kita bisa menemukan hasil dari apa yang kita tanyakan tadi di awal. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada uji perbedaan. Nah, ini pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Coba mahasiswa perhatikan semuanya. Uji perbedaan. Tujuannya adalah untuk menentukan perbedaan antar dua kelompok atau lebih. Boleh dua kelompok, boleh lebih. Dua kelompok maksudnya, Pak, saya ingin uji beda. Ada beda nggak kinerja bank umum syariah dengan bank konven? Dua kan? Oke. Kemudian yang lebih dari dua kelompok data. Pak, saya mau uji beda. Ada beda nggak kinerja? Kinerja perusahaan sektor semen, sektor pakaian, sektor pertambangan, sektor minyak. Setiap sektor kan banyak-banyak perusahaannya, ya kan? Saya mau lihat, Pak, ada beda nggak kinerja mereka? Itu juga boleh. Itu dalam statistik disebut dengan uji beda ANOVA, Analysis of Variance. Artinya lebih dari dua kelompok data. Contoh misalnya, T hitungnya berapa di situ? T hitungnya 0,90. T tabelnya berapa? T tabelnya, untuk di T tabel nanti bisa kita lihat T tabel, anggaplah misalnya 0,6 misalnya. Berarti ini kan lebih besar. Ini lihatnya di tabel statistik, di buku statistik nih. Seperti itu. 0,9 lebih besar. Mana T hitungnya untuk ini, Pak? Ini dari mana? Dari pengolahan data. Maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada perbedaan. Hasil riset saudara menemukan di bab 4 kan, dipaparkan itu, ternyata penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang diukur dari ROA sebelum COVID dan sesudah COVID. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya dulu? Kausar, silakan bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kan ada uji perbedaan nih, Pak. Ya. Untuk memperoleh T hitung nanti tabelnya gimana, Pak? Jadi, untuk memperoleh T hitung yang pertama sekali, kita harus mengoperasionalkan variabel. Variabel yang kita operasionalkan, seperti contoh misalnya kita operasionalkan ROA. Ini ROA, Return on Asset. Return on Asset itu adalah laba sebelum pajak dibagi total aset. Anggaplah untuk PTA 0,5, 0,6 PTB dan seterusnya. Artinya ini ROA sebelum COVID dan ini ROA setelah COVID 1. Gini kan? Ini ROA-nya dapat 0,9. Data ini semuanya ini kita masukkan ke software. Ya. Nanti kita praktikkan di statistik untuk praktek pengolahan data dengan software. Ini kita masukkan ke software. Kita olah dengan uji beda 2 sampel, ya, yang pirate berhubungan, comparements di aplikasi. Nanti saya jelaskan, kita praktik di sana. Ending dari pengolahan data itu akan menghasilkan output dia, namanya output pengolahan data. Salah satu outputnya itu adalah tabel ini, pirate. Nah, ini dia outputnya. Pirate itu berhubungan maksudnya. Dia juga, cuman 2 kondisi, sebelum dan saat COVID. Pengolahan data, kemudian muncul ending dari itu, yaitu outputnya. Outputnya ini disebut dengan T hitung. Maaf, saya pakai tangan kiri ya. 0,9. Ini yang disebut T hitung. Jadi jawabannya, T hitung itu diperoleh dari pengolahan data atau dari output software. Itu yang pertama, T hitung. Yang kedua, Pak, dari mana kita peroleh T tabel? T tabel ini kita bisa lihat di buku statistik. Jadi di buku statistik, nanti kita buka file PDF-nya. Di buku statistik nanti akan ditampilkan yang namanya tabel T. Di sini ada DF-nya, distribusi frekuensi. Kemudian ini ada tingkat signifikannya 0,05. Kita lihat di sini, kita tarik garis. N-nya berapa di sini? N-nya misalnya pengamatannya 50. Ini 50 pengamatan. Ini kita cari ke, nah di sini dapat nilainya.
Sini 0,05, di sini anggaplah itu T-tabelnya 0,6. Jadi, jawaban untuk memperoleh T-tabel dengan kita melihat tabel T di file PDF atau di buku statistik, nanti kita akan buka di N-nya 50 di 0,05 tingkat signifikannya. Maka kita peroleh untuk nilai T-tabelnya. Baik, gimana Kosar? Sudah bisa diterima ya? Nah, itu jawaban yang dua pertanyaan tadi. Ya. Yang kriteria yang DF itu maksudnya apa, Pak? Yang bagaimana Desi? Yang kriteria DF tersebut, Pak. DF ya? Ya. Ini ya? Nah, Ya, Pak. DF ini kepanjangannya itu adalah degree of freedom deh. Degree of freedom ini adalah DF itu N kurang K atau N dikurang dengan 1. N kurang 1. N kurang 1 itu berapa? N kurang 1 itu N-nya berapa misalnya? Oh, 60. Ya, atau N-nya 55. Kita total observasinya 55 perusahaan, 55 tuh perusahaan yang menjadi pengamatan kita selama 3 tahun misalnya. Jadi N kurang 1. N kurang 1 itu maka 55 kurang 1, maka jawabannya 54. Maka di tabel T nanti di sini kita lihat di sini di 54 kita tarik ke kanan itu 0,05, maka nemulah dia untuk T tabelnya. Jadi DF ini adalah degree of freedom. Untuk topik yang berikutnya itu adalah regresi linear sederhana. Nah, ini yang banyak deh. Teknik analisis data yang berikutnya itu adalah regresi linear sederhana. Maksudnya sederhana adalah kita hanya meneliti satu variabel tertentu, satu variabel X terhadap satu variabel Y. Makanya dikatakan dengan sederhana. Nah, untuk regresi linear sederhana itu kita meneliti X pengaruhnya terhadap Y, kita boleh saja menggunakan beberapa banyak tahun data, itu tidak mempengaruhi regresi linear sederhana. Sehingga untuk regresi linear sederhana dia akan muncul persamaan Y, persamaan regresinya ya. A sama dengan bx plus E, di mana Y itu variabel dependent itu ya. A-nya konstanta, kemudian B-nya nilai koefisien beta, dan X-nya variabel. Nah, ini contohnya seperti ini. Pak, saya mau teliti, kira-kira kan Pak, ada pengaruh nggak profitabilitas terhadap dividen tunai pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek misalnya? Kayaknya kan Pak, kalau profitnya tinggi atau ada profit, dia langsung RUPS dan membagikan dividen. Jadi X-nya cuma 1 misalnya, pengaruh terhadap Y. Nah, kumpulkan data X, kumpulkan data Y, masuk ke software, olah dengan metode analisis regresi linear sederhana, ya, akan muncul output seperti ini misalnya. Outputnya akan kita interpretasikan. Kita lanjutkan yang regresi linear berganda. Nah, yang berganda itu perkembangan dari X yang tadi. Ketika X-nya itu lebih dari 1, baik ada 2 atau ada 3, maka disebut dengan regresi linear berganda. Untuk persamaan regresinya, B-nya cuma nambah aja variabel X-nya. Ada B1 X1, ada B2 X2. Jadi karena ada 2X. Nah, ini juga sama, tujuannya adalah untuk menentukan adanya pengaruh. X ini ada ngaruh nggak Pak ke sana? X ini Pak ada efek nggak ke sana? Ada dampak nggak? Untuk melihat pengaruh, untuk melihat dampak, untuk melihat efek, itu maksudnya sama. Maka lagi-lagi kita juga memakai kriteria. Nanti tahunya ngaruh dari mana Pak? Taruhnya dampak dari mana? Juga kita lihat T hitungnya boleh, signifikannya boleh, nilai koefisien betanya juga boleh untuk menentukan berpengaruh atau tidak. Salah satu contohnya misalnya, Pak, saya temukan ternyata berdasarkan output software ini, pengolahan data, ternyata Pak kan X1-nya itu T hitungnya dia lebih besar Pak dari T tabel. T hitungnya 1,3, T tabelnya cuma 1 Pak. Berarti kan Pak lebih besar? Iya, lebih besar. Maka artinya itu ada pengaruh X1 terhadap Y. Ya, itu adalah regresi linear berganda. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi tentang topik yang berikutnya. Jenis teknik analisis data yang berikutnya itu adalah uji mediasi. Nah,
Uji mediasi atau dengan bahasa lainnya adalah uji intervening. Ini tujuannya adalah untuk menentukan variabel Z itu berperan nggak dia sebagai mediasi atau intervening. Ya, dia bisa nggak menjadi penjembatan, penghubung seperti itu. Itu maknanya. Maka untuk judul yang ada uji mediasinya, ada variabel mediasi, maka teknik analisa jalurnya itu disebut dengan analisa jalur PET analisis atau analisa jalur. Ya, nanti bisa kita lihat pada output pengolahan data. Jadi ada output pengolahan data untuk menentukan pengaruh langsung. Baik, mau bertanya dulu tentang intervening? Ada yang mau bertanya tentang mediasi? Silakan. Kita lanjutkan lagi ya dengan teknik analisa yang berikutnya, yaitu uji moderasi. Nah, ini yang lebih menarik lagi, mungkin tingkat kerumitannya juga lebih rumit ya. Nah, uji moderasi itu, arti moderat itu adalah memperkuat atau memperlemah. Jadi ada sesuatu contoh misalnya seperti ini, saya katakan ada hubungan nggak atau ada pengaruh nggak antara bapak dengan ibu? Oh, ada Pak. Setelah saya uji misalnya, kemana bapak aja ibunya ikut. Berarti pengaruh mereka atau hubungan mereka positif. Kemudian saya teliti Pak, apakah anak itu memperkuat nggak hubungan mereka? Nah, saya mau teliti anak itu bisa memperkuat nggak? Nah, itu uji moderat deh. Moderat atau moderator itu maknanya adalah memperkuat atau memperlemah suatu hubungan. Sebelum ada variabel anak, gimana hasilnya? Oh, ternyata mereka hubungannya positif hasilnya, gitu kan? Selanjutnya begitu ada anak, ibunya makin memperkuat misalnya. Contoh, begitu ada hasil, bapaknya bilang, Bu, kita liburan ke Medan yuk. Nggak usah Medan Pak, ke Singapura juga boleh, karena kita udah ada punya anak misalnya. Itu namanya memperkuat hubungan. Tadi mereka segini cuman naiknya, sekarang begitu ada anak, ibunya naik segini gitu. Mau dia ikut, itu memperkuat. Ya, memperkuat hubungan mereka. Itu untuk uji moderasi. Sebaliknya untuk uji moderat, kita bisa melihat dari kebalikan dari hasilnya. Kalau yang tadi kan meningkat tuh, kalau membalikkan arah juga boleh. Anak itu rupanya membalikkan arah hubungan mereka. Contoh misalnya, bapaknya ngajak, sebelum ada anak, bapaknya bilang, Bu, kita liburan ke Medan yuk, ayo misalnya. Sama kan hubungannya? Positif. Begitu ada anak, Bu, kita liburan ke Medan yuk. Nggak mau, di rumah aja COVID. Nah, nggak mau kan? Membalikkan arah. Jadi moderasi itu, anak ternyata berfungsi sebagai memoderasi, menurunkan atau membalikkan hubungan mereka. Ya, ini saya kasih contoh untuk yang uji moderasi. Jadi saya simpulkan dulu untuk perkuliahan hari ini tentang teknik analisis data. Karena kita akan segera berakhir, saya simpulkan bahwa teknik analisis data itu berdasarkan model penelitian mahasiswa. Modelnya apa dulu nih? Baru bisa kita jawab. Teknik analisa datanya apa? Saya rasa demikian perkuliahan yang sudah kita jelaskan dari tadi, kesimpulan terkait dengan teknik analisis data. Maka bagi mahasiswa, saya berikan tugas supaya terlatih mahasiswa di dalam pembelajaran. Saudara harus membuat teknik analisa data dan saudara cetuskan di dalam proposalnya. Buat di bab 3 itu teknik analisa data saudara apa? Maka pertimbangkan model penelitian, maka saudara paparkan teknik analisa data saudara di dalam proposal. Nanti akan saya interview dan akan saya tanyakan kembali. Kira-kira sudah jelas semuanya? Baik, demikian perkuliahan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk mahasiswa dan saya sendiri. Dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan singkat saya mengajar melalui tatap muka langsung sekaligus mengakhiri paparan saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.